Kebijakan prioritas produk dalam negeri merupakan salah satu prioritas yang bisa dikatakan nomor 2 setelah tujuan yang utamanya, yaitu value for money. Dan pada Perpres nomor 46 tahun 2025 yang lalu, bobot diksi kebijakannya berubah dari yang awalnya itu terkesan seperti bobotnya itu adalah kewajibannya adalah TKDN gitu ya. Bobot fokusnya ya, diksinya itu TKDN, sekarang berubah, digeser menjadi PDN, produk dalam negeri. Produk dalam negeri, bagi rekan-rekan yang belum mengetahuinya, secara definisinya itu jangan sampai rekan-rekan mengartikan produk dalam negeri ini merek dalam negeri. Produk dalam negeri tidak berbicara merek, tapi berbicara industrialisasinya di dalam negeri, entah itu sebagian atau keseluruhannya. Intinya ada pabriknya di Indonesia, walaupun itu sebagian atau keseluruhan, ya, rekan-rekan semuanya. Nah, pada VT ini izinkan saya memberikan masukan kepada seluruh instansi yang ingin bagaimana mengimplementasikan kebijakan terbaru di Perpres 46 tahun 2025 mengenai prioritas produk dalam negerinya. Yang pasti, untuk tim P3DN yang selama beberapa tahun terakhir sudah terbentuk, apa yang harus dilakukan saat ini? Yang harus Anda lakukan saat ini adalah membuat peta jalan strategis yang baru yang disesuaikan, ya, dimana sebenarnya menurut pandangan saya itu lebih mudah. Kalau dulu kita itu seperti terfokus pada diksi-diksi terkait dengan TKDN, perhitungan TKDN, perhitungan TKDN. Sekarang produk dalam negeri. Produk dalam negeri itu sudah pasti kalau kewajibannya adalah 40% minimal. Mestinya semua instansi pemerintah, ya, mestinya itu terpenuhi, ya. Kalau bobot diksinya adalah produk dalam negeri, ya, karena mayoritas belanja pemerintah itu adalah menggunakan produk-produk yang merupakan produk dalam negeri. Artian dalam terlepas itu ada nilai TKDN-nya atau tidak ada nilai TKDN-nya, karena faktanya masih banyak sekali produk-produk yang biasa dibeli pemerintah ya yang memang nggak ada nilai TKDN-nya, ya. Contohnya sederhana ya, seperti pulpen. Emang kertas, semua merek kertas yang biasa kita beli sudah bernilai TKDN semua? Itu belum tentu. Ya, kami mengapresiasi dan sekaligus memberikan masukan, ya, kepada tim P3DN dan siapapun instansi pemerintah yang ingin menerapkan kebijakan menindaklanjuti Perpres nomor 46 tahun 2025 ini. Apa yang dilakukan? Peta jalan strategisnya disesuaikan. Pada prinsipnya secara konkret adalah tim P3DN ini mengumpulkan data paket-paket pengadaan yang produk-produknya, ya, yang produk-produknya itu tidak impor, asal tidak impor saja. Itu lebih praktis mengumpulkannya. Sehingga di dalam buku Smart Procurement Planning saya memperkenalkan namanya lembar profil kebutuhan, ya, atau bisa menggunakan formulir perencanaan pengadaan. Itu jika itu didatabasekan dengan terstandar oleh tim P3DN, entah itu lembar profil kebutuhan, format yang lembar profil kebutuhan, atau format yang formulir perencanaan pengadaan, itu akan memudahkan perhitungan berapa realisasi PDN, ya, berapa realisasi belanja PDN, ya, bukan belanja TKDN, ya, belanja PDN, belanja produk dalam negeri. Yang gampangnya adalah cari, hitung saja yang bukan berstatus sebagai belanja impor, sehingga dianggap lainnya adalah belanja PDN, ya, seperti mayoritas pekerjaan jasa. Selama pelaku usahanya atau tenaganya, personilnya itu tidak lebih dari separuh menggunakan asing, maka itu sudah dianggap produk dalam negeri loh. Jadi seharusnya tidak terlampau sulit untuk merealisasikan 40%, terlalu mudah malahan, apalagi mengoptimalkan pekerjaan konstruksinya, ya, yang mestinya kalau pekerjaan konstruksi itu sudah pasti produk dalam negeri, kecuali proyeknya memang proyek kan bukan proyek yang
di Indonesia. Kalau proyek di luar mungkin sudah pasti berbeda, ya dianggap impor semua. Tapi selama di Indonesia dianggap sudah produk dalam negeri. Jadi cara konkretnya adalah tuangkan itu, standarisasikan ke dalam, bisa menggunakan template yang lembar profil kebutuhan atau menggunakan template yang formulir perencanaan pengadaan. Peta jalan strategis itu juga menjadi salah satu solusi. Nah, di sisi lain bagaimana kita meningkatkan perhitungan, meningkatkan belanja produk dalam negeri. Saya punya satu saran yang selama ini merupakan titik buta yang sebenarnya itu bisa dioptimalkan, yaitu sektor industri kreatif. Saat ini ada 17 sektor industri kreatif, ya. Berdasarkan Perpres nomor 142 tahun 2018, sektor industri kreatif ada 17. Banyak seperti kuliner, iklanan, seni pertunjukan, seni kriya, bikin aplikasi, ya. Banyak sekali sektor ini. Maka optimalkan belanja-belanja yang masuk ke dalam 17 sektor ini. Maka itu akan sangat-sangat berpengaruh. Selain bukan hanya meningkatkan belanja produk dalam negeri, tapi itu akan bisa meningkatkan perputaran roda perekonomian. Karena sektor-sektor industri kreatif saat ini itu sangat cukup bersahabat dengan teknologi artificial intelligence. Rekan-rekan semuanya, sudah mulai banyak berseliweran di mana-mana beberapa sektor-sektor industri kreatif itu yang sudah bersahabat dengan artificial intelligence, yang mana itu akhirnya membuka lapangan pekerjaan baru ribuan dan insya Allah bisa jutaan pelaku usaha. Dan itu akan lebih baik apabila pemerintah menggeser anggaran-anggarannya ke sektor-sektor belanja-belanja yang seperti ini. Tidak hanya sekedar meningkatkan produk dalam negeri, itu juga akan mengurangi pengangguran. Karena dengan lahirnya artificial intelligence ke dalam sektor-sektor industri kreatif, contohnya bikin aplikasi. Yuk kita dukung pemerintah belanja aplikasi yang bisa berguna untuk pelayanan publik misalkan, yang ada fitur artificial intelligence-nya misalnya seperti itu. Dan banyak hal. Apalagi belakangan ini muncul fenomena baru yang pro kontra silahkan. Bagaimanapun teknologi itu tidak akan bisa kita lawan, Bapak Ibu. Makin kita lawan, makin kita gila. Ada namanya, punya Google itu merilis namanya Gemini VO3. Ya, kata orang, wah ini mengancam seniman. Itu adalah dari sudut pandang negatif. Padahal dengan lahirnya artificial intelligence di sektor-sektor periklanan gitu ya, itu akan banyak sekali membuka lapangan kerja baru, ya, dan kalau pemerintah masuk di dalamnya mengikut belanja sektor-sektor industri kreatif yang sudah bersahabat dengan artificial intelligence, itu kan bukan hanya sekedar meningkatkan produk dalam negeri, tapi benar-benar memutar roda perekonomian dan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah PAD di tempat Anda masing-masing. Itu kesimpulannya adalah, rekan-rekan semuanya, produk dalam negeri. Nah, sekarang kalau yang benar-benar butuh produk impor, bagaimana? Butuh produk impor, maka geser persetujuannya karena harus pakai izin menteri, gubernur, bupati, wali kota, ya, pimpinan lembaga. Maka identifikasi paket-paket pengadaan yang berstatus impor, kemudian sekali minta di tahap perencanaan. Jangan di tahap persiapan, apalagi di tahap pemilihan, akan sangat lama. Ya, saya menawarkan jasa penyusunan petunjuk teknis atau pedoman atau SOP atau apapun istilah hukum di tempat Anda namanya, terkait dengan implementasi tim P3DN ini, ya, apalagi terkait dengan prosedur perizinan, permintaan izin impor terhadap kebutuhan produk barang jasa yang memang harus impor dan membutuhkan izin menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, wali kota. Sukses, jaga integritas.